Masih di learning objektif 1, kita masuk ke bagaimana menyusun jurnal penjualan perusahaan dagang. Masih metode yang sama, metode perpetual. Ingat metode perpetual, pergerakan cost dari inventory-nya itu diikutin terus-menerus, dicatat terus-menerus. Nah, pertama, jurnal penjualan. Ketika kita tadi sudah beli barang, masuk gudang kita atau masuk toko kita, lalu barang itu akan kita jual. Nah, bagaimana mencatatnya ketika terjadi penjualan? Nah, penjualannya ini secara kredit ya, karena yang diterbitkan adalah invoice gitu. Nah, maka yang dicatat apa? Berarti kan terjadi penjualan kan, sales revenue. Karena dijual secara kredit, maka account receivable. Account receivable pada sales revenue, gitu kan. Nah, ingat metode kita adalah metode perpetual. Pergerakan dari inventory, pergerakan dari cost inventory-nya itu diikutin terus. Berarti di sini kita harus mencatat harga pokok barang itu gitu. Jadi COGS-nya bertambah. COGS itu perlakuannya sama seperti expense ya. Ketika bertambah dia taruh di debit gitu. Kemudian inventory kita berkurang. Ya kan, karena barang kita terjual, berarti inventory-nya keluar. That's why metode perpetual tidak hanya mencatat selling price, tapi juga mencatat cost-nya. Gitu. Jadi ketika ini audio supply kan sebagai penjual, ketika dia mencatat penjualan 3.800, nah harga pokok dari barang ini itu adalah 2.400, maka mencatatnya adalah account receivable pada sales revenue sebesar 3.800 dan cost of goods sold pada inventory sebesar 2.400. Ingat, metode kita perpetual, pergerakan dari cost inventory-nya diikutin. Gitu. Nah, lalu bagaimana dengan kalau ada retur nih? Kita sudah menjual barang, tapi barang yang kita jual itu tidak sesuai spesifikasi pembeli gitu. Nah, bisa kita kasih retur atau allowance kan. Nah, cuma bedanya di sini nanti ada akun kontranya sales revenue. Akun kontranya sales revenue itu namanya sales return and allowance. Gitu. Nah, ini contohnya gini. Waktu kita menjual ke pembeli ternyata tidak memenuhi spesifikasi sehingga diretur nih sama pembeli. Nah, ternyata barang yang diretur ini, kan ini kita hargain kemarin 300 ya. Barang yang diretur ini, cost-nya, COGS-nya itu adalah 140. Berarti mencatatnya bagaimana? Pertama, kita nyatet dulu nih. Piutang yang berkurang gara-gara barang yang diretur. Nah, piutang kita berkurang dan sales revenue kan sebenarnya berkurang ya, tapi kita mencatatnya bukan sales revenue yang berkurang, kita mencatatnya pakai akun kontra, namanya sales return and allowance. Gitu. Sales return and allowance sebesar 300 dan piutang yang berkurang, account receivable berkurang sebesar 300. Ingat, metode kita perpetual, pergerakan cost inventory diikutin, dicatat. Berarti kita juga mencatat harga barang yang 300 ini COGS-nya 140. Berarti karena ini retur dibalikin ke kita lagi, berarti inventory kita masuk ya. Inventory kita masuk sebesar 140 dan COGS-nya sebesar 140. Nah, ini asumsinya barangnya nggak defect. Lalu bagaimana nih? Misalkan barangnya ternyata defect. Nah, kalau barangnya defect, barangnya rusak, nah, ternyata si barang itu hanya punya scrap value, nilai sisa 50. Padahal tadi kan nilai kalau barangnya nggak defektif kan harusnya kan cost-nya kan 140 ya. Cuma karena dia defect, dia tinggal 50 nih nilai sisa dari inventory kita. Nah, nyatatnya gimana? Kita masih sama mencatat sales return and allowance dan account receivable sebesar 300. Nah, cuma untuk mencatat nilai inventory kita yang tinggal 50 ini, berarti kita nih inventorinya 50,
Nah, harusnya kan 140, berarti ada selisih berapa? Selisih 90 ya. Nah, 90 itu kita anggap sebagai loss from defective merchandise. Jadi, kerugian karena kerusakan barang dagangan. Gitu. Nah, COGS-nya sih masih 140. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Nah, selain ada retur, juga ada diskon. Tadi kan keuntungan memberikan diskon bagi kita dari sisi penjual kan kita cepat dapat cashnya ya gitu, karena kita ngasih diskon kepada pembeli. Gitu. Nah, kita lihat di sini sales. Nah, sales discountnya ini, sales discount itu kan mengurangi sales revenue ya, tapi nanti akunnya bukan sales revenue berkurang, tapi akun kontranya dari sales revenue yaitu sales discount. Gitu. Nah, contoh nih, kita kan punya piutang nih, kemarin punya piutang 3.800, diretur 300, berarti piutang kita tinggal 3.500. Nah, karena si pembeli membayarnya masih periode diskon, berarti kita kasih diskon penjualan sebesar 2%. Ini 2% ya, di soal nggak disebut sih. Sebesar 2%, maka cash yang kita terima sebesar berapa? Cash yang kita terima itu adalah 3.500 dikurangi diskon 2%. Gini. Nah, piutangnya berkurang sebesar berapa? Piutangnya berkurang sebesar 3.500. Nah, selisihnya itu 70, itulah yang disebut dengan sales discount. Nah, jadi sales discount ini merupakan akun kontra dari sales revenue. Gitu. Sampai sini dipahamin? Oke, paham. Oke, kita lanjut ke learning objective 2.